Halo semuanya, apa kabar? This is Freddy Cahya speaking. Welcome back to my channel again. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah mau gabung atau mau lihat video saya satu ini. Yang penting dalam video ini saya berniat positif untuk membagikan sedikit perjalanan saya yang ternyata saya sudah 1 tahun berada di Jakarta. Well, kita mulai. Jadi, sebelum saya pindah ke Jakarta, kehidupan saya itu dihiasi dengan banyak sekali pekerjaan. Di mana saya sebelumnya lulus dari sebuah universitas negeri di Surabaya dan jurusannya itu adalah teknik mesin. Dari Surabaya itu saya lulus dan saya fresh grade. Saya mulai untuk mengatur masa depan tuh mau kerja jadi apa, terus ngelamar-ngelamar pekerjaan sana kesini kayak gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melamar di perbankan atau dunia bank ya. Akhirnya saya ngelamar di bank, saya diterima di salah satu bank swasta. Ketika diterima, saya pun juga mendapat tawaran untuk casting di salah satu stasiun TV sebagai presenter di Surabaya. Pada waktu itu, I have to support my family, and then kerja di bank itu otomatis saya tinggal di Tulungagung karena saya ditempatkan di daerah kelahiran saya atau di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya deket sama keluarga, saya deket sama teman-teman saya. Saya berada di satu titik yang mengalami kejenuhan yang sangat maksimal atau to the max. Dan ada beberapa alasan yang tidak bisa saya sebutkan kenapa saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya, yaitu di perbankan. Dan akhirnya ya ada alasan pribadi yang membuat saya berpikir eh, apa selanjutnya kayak gitu. Dan di satu titik itu yang saya ngerasa eh, keluarga saya pun juga sudah bisa uh, independen pada waktu itu, dan saya merasa oke, saya siap untuk melakukan sesuatu yang notabene itu tidak bisa saya lakukan ketika saya kerja di bank. Dan pada waktu itu saya mendapatkan kesempatan juga untuk bisa casting atau mengajukan lamaran di tingkat yang lebih tinggi. Yang mendukung pertama kali adalah ibu saya sih pada waktu itu, karena saya selalu cerita apapun yang saya hadapi, saya alami kepada ibu atau otomatis keluarga ya. Pada waktu itu sebenarnya agak berat sih untuk pindah dari Jakarta, dari Tulungagung ke Jakarta. Karena memang pada waktu itu semua sudah settle, ibaratnya sudah aman, udah nyaman, udah enak lah kayak gitu. Jadi kayak nggak ada something missing atau something yang hilang kayak gitu, karena saya bisa deket sama keluarga, saya deket sama teman-teman saya di Tulungagung kayak gitu. Saya job pun juga datang ngalir kayak gitu. Dan otomatis kalau misalnya saya pindah ke Jakarta, otomatis saya memulai dari zero atau dari nol, dan itu mikir banget gimana ya kayak gitu. Sampai akhirnya saya memiliki alasan tertentu, akhirnya saya pindah. Dan alhamdulillah saya kumpulin tuh, jadi kumpulin ayah, ibu, adik, kakak dalam satu pertemuan keluarga, cile kayak rapat gitu kan ya. Itu kayak ngobrol-ngobrol, sharing. Dan pada waktu itu keluarga memang saya berikan pemahaman, this is my dream, this is my journey, so I want to continue my dreams. Jadi kayak saya pengen mencoba sesuatu yang belum pernah saya coba di usia saya yang saat itu. Dan saya takutnya seperti ini, saya kasih pemahaman bahwa saya takutnya adalah saya terbangun di usia 35 tahun, 40 tahun, dan saya tidak pernah mencoba sesuatu yang cuman menjadi angan-angan, dan akhirnya saya menyesal. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena memang ini kesempatan yang baik buat saya pada waktu itu, di usia berapa ya, 25 tahun. 25 tahun saya pindah ke Jakarta. Ya udah, seperti itu.
benar-benar di luar prediksi atau di luar gambaran saya, dan memang di sini butuh pekerja keras. Kalau boleh jujur, momen ketika saya pindah dari daerah atau dari Tulungagung ke Jakarta, itu momen yang bener-bener saya kayak, oke, this is Jakarta. Seperti itu loh, kayak bisa bayangin nggak teman-teman, jadi kayak ngerasa wow kayak gitu. Momen itu ya kayak pernah lah ngerasa sendiri, ngerasa yang bener-bener I don't have anyone here. Although I have many people that love me in Tulungagung kayak gitu, Tulungagung, terus di daerah saya di Jawa Timur kayak gitu. Cuman bener-bener di Jakarta itu saya bener-bener memulai segala sesuatunya sendiri, start from zero, bener-bener dari nol. Saya berangkat ke Jakarta cuman bawa uang tabungan yang ya ngepres banget lah, nekat, ibaratnya saya bilang ya saya nekat-nekatan pada waktu itu untuk pindah dari daerah ke Jakarta seperti itu. Dan pernah ngerasa jatuhnya itu adalah karena memang terlebih di dunia yang saya jalanin saat ini itu harus gercep, harus ikutin flow-nya, harus dadadadadad, kayak semuanya itu terstruktur dengan cepat, tepat, akurat, jelas, dan lain sebagainya, seperti itulah. Dan awal-awal jujur shock banget, shock yang bener-bener kayak gini banget ya, aduh gimana ya, kayak aduh kayak gitu. Tapi ya akhirnya dari situlah belajar sedikit demi sedikit, karena memang nggak sesuai background sama sekali kan kerjaan saya sekarang. Tapi saya orangnya tipikal orang yang ketika saya punya tantangan atau dapat tantangan ya saya harus menyelesaikan itu dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Saya berusaha lah, I'll do my best kayak gitu intinya. Yang membuat saya kuat di Jakarta adalah because I have a dream in here. So saya harus menjalani itu semua untuk meraih apa yang saya impikan atau yang saya cita-citakan. Ya mungkin ada kata-kata tidak semua impian itu bisa tercapai, tapi selagi kita bisa berusaha, kenapa enggak kita berusaha semaksimal mungkin. Karena saya percaya ada satu kata-kata positif seperti ini. Di dunia ini tidak ada kata tidak bisa, yang ada itu adalah kata tidak mau. Jadi ketika seorang individu berkata dirinya tidak bisa, itu bukan berarti dia tidak bisa, tapi dia tidak mau apa, tidak mau berusaha. Jadi kalau selama mau berusaha ya udah pasti bisa. Nah, karena itu saya kuat di sini, saya tough di sini karena saya masih punya mimpi yang harus saya perjuangkan, dan mungkin begitupun teman-teman yang ada di Jakarta, yang dari daerah ke Jakarta pun pasti punya mimpinya masing-masing. Saya yakin kita harus kuat karena dengan kita menjadi seorang yang kuat, kita akan dekat dengan mimpi kita. Jadi kita nggak boleh merasa lemah, ya pasti ada rasa lemah, minder seperti itu hal yang manusiawi. Tapi ketika merasa seperti itu, ya udah kita ibaratnya orang Jawa bilang sekut aja, santuy, kayak jalanin aja deh, intinya seperti itu. Pokoknya selalu believe in yourself, never give up, and always pray to God. Dan pasti Allah ataupun Tuhan kita semua itu pasti ngasih sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun itu, semua akan indah pada waktunya. Ternyata saya udah 1 tahun, bener-bener nggak nyangka. Jujur saya dulu orang yang sangat pemikir keras, overthinking. Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu tuh mikirnya panjang, kali lebar, kali tinggi. Ya sekarang pun juga sih, cuman kayak intensitasnya lebih sedikit gitu. Nah, pada waktu itu saya mikirnya kayak takut, aduh bisa nggak ya hidup di Jakarta, gila, di Jakarta tuh seperti apa, saya nggak punya siapa-siapa, saudara nggak ada, terus teman-teman pun ada cuman sedikit, dan ya teman biasa kayak gitu. Dan momen itu saya membuat diri saya tuh kayak nggak yakin gitu loh. Tapi ternyata ketika sudah di Jakarta menjalani flow-nya selama alur yang terjadi dalam kehidupan di Jakarta, dan saya pun nggak nyangka sudah 1 tahun di Jakarta dan saya masih hidup. Ya maksudnya masih hidup dan saya tidak kekurangan
satu apapun, dan saya masih bisa support keluarga saya masih bisa berjuang untuk orang-orang yang saya sayangi, saya masih berjuang untuk mimpi saya, dan saya berjuang sendiri pun di sini it's okay gitu loh. Momen besar yang tidak saya lupakan adalah pertama kali saya ditugaskan doorstop Pak Presiden, Pak Jokowi, dan itu momen yang benar-benar kayak wow, speechless, yang benar-benar satu momen yang istilahnya itu juga bikin saya agak ngerasa really sad, sangat sedih, dimana saya dapat kesempatan liputan bencana pada waktu itu adalah banjir. That's my first time yang bener-bener baru banget nemuin atau ngelihat banjir secara langsung. Saya masih berjuang di titik ini. Begitupun teman-teman yang lain yang ada di Jakarta ataupun di daerah ataupun di mana kalian berada, kalian pasti memiliki titik perjuangan kalian masing-masing dan memiliki mimpi atau dreams kalian yang ingin kalian capai. Dan satu hal, if you have a big dream, just follow your heart dan yakin, believe in yourself, you can do it. Apapun yang terjadi ya jadikan itu adalah kesempatan, jadikan itu adalah peluang untuk tetap belajar, bahwa dalam hidup itu memang proses pembelajaran, nggak ada yang instan kecuali mie instan ya guys. Atau teman-teman, jadi pokoknya intinya segala sesuatu nggak ada yang instan, nggak ada yang easy. Kalau easy itu pasti bakalan cepet hilang, cepet hancur, ibaratnya seperti itu. Satu pesan, kalau misalnya ketemu di luaran, saya pas liputan atau apa, pas menjalani pekerjaan saya, sapa aja nggak apa-apa, kayak gitu. Dan saya, it's very welcome for me untuk ada kasih masukan atau kasih saran buat saya, it's really welcome for me. Selama sarannya positif dan membangun ya, bukan destruktif, cile bahasanya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Intinya apapun yang menjadi titik berat kalian, tetap semangat, jalani sesuatunya, selalu berdoa, apapun yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan di akhir video ini saya minta maaf kalau ada salah kata. Di video ini saya cuma pengen sharing pengalaman saya 1 tahun di Jakarta, dan saya masih hidup di Jakarta dengan baik-baik saja, alhamdulillah. Kendati saat ini pun juga masih dalam kondisi kita berjuang bersama di pandemi COVID-19, di mana virus corona banyak menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Tentunya ini menjadi kesadaran buat kita sendiri atau kita bersama teman-teman buat tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya nggak penting buat keluar rumah, jangan keluar rumah. Ikuti protokol kesehatan yang berlaku, misalnya diminta untuk pakai masker, ya harus pakai masker, dan physical distancing itu harus tetap diterapkan. Dan kondisinya saat ini pun di Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita ikuti aturan dari pemerintah, kita dukung dari pemerintah, apapun itu kebijakannya, itu adalah demi kebaikan kita bersama. Oke, in this moment I would like to say thank you so much yang sudah gabung di video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi, sedikit memberi gambaran. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel saya. Sampai jumpa.